Pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara semua. Satu pengajaran firman Allah yang saya kira penting ini keseharian kita. Saya mau bicara tentang serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Langsung saja ya. Kita baca ayatnya secara berganti-gantian. Filipi pasal yang keempat. Kita membaca di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Filipi 4. Ayat 6 sampai 8 saya baca ayat yang ke-6, saudara di rumah lanjutkan ayat yang ke-7, ucapkan perkatakan firman, nanti 8-nya sama-sama ya. Filipi 4 ayat yang ke-6 saya baca begini kata firman Allah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lanjutkan ayat 7 saudara terus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8 sama-sama kita baca. 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sekali lagi tema firman Tuhan kita bahas, kita bicara tentang serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Saudara lihat pada gambar pertama yang saya kasih pada saudara, saya tidak membuat banyak gambar karena saya mau terangkan dari kalimat-kalimat ayat 6 dan ayat 7 saja. Perhatikan, saya terangkan secara kontekstual dari ayat-ayat yang ada. Perhatikan ayat yang ke-6 saya baca ulang. Janganlah hendaknya kamu khawatir, perhatikan tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya cerita sedikit tentang latar belakang munculnya nasihat ini. Munculnya perkataan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi tiba-tiba berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir. Ada apa sebetulnya yang terjadi dalam jemaat di Filipi? Ada perpecahan di jemaat Filipi. Ada persoalan dalam pelayanan yang ada. Kalau saya boleh berkata kepada saudara, suratan Filipi ini yang ditulis oleh Rasul Paulus, ini adalah bentuk perhatiannya dan kasihnya Paulus, concernnya Paulus kepada jemaat di Filipi. Terutama atau khususnya kepada 2 orang wanita yang melayani jemaat di Filipi. Nanti kalau ada baca ayat 1 dan ayat yang kedua, ada 2 pelayan wanita, yang satu bernama Euodia, yang kedua namanya Sinteke. Ya, Euodia itu artinya adalah harum, wangi. Sinteke artinya giat. Memang 2 wanita ini berperanan besar dalam kinerja mereka, giatnya mereka, aktifnya mereka di ladang Tuhan pekerjaan di jemaat Filipi. Tetapi di ayat yang kedua, atau boleh kita baca saja ya, tolong multimedia sediakan kami ya. Filipi 4 ayat 1 dan 2, jelas di sini ya. Jadi ini latar belakangnya yang saya ingin beritahu kepada saudara. Filipi pasal 4 ayat 1 dulu dan ayat yang kedua. Ayat 1 saya baca saudara ya. Karena itu perhatikan saudara-saudara yang kukasihi, jelas ya. Dan yang kurindukan, apalagi sukacitaku dan mahkotaku. Ini bentuk kasihnya Paulus kepada jemaat di Filipi. Berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Gak usah goyah, berdiri teguh. Ayat yang kedua, ini persoalannya. Ayat yang kedua saya baca. Dikatakan begini ayat yang kedua. Euodia kunasehati. Siapa lagi? Dan Sinteke perempuan kedua kunasehati. Dinasehati juga. Supaya ini yang terjadi. Sehati sepikir dalam Tuhan. Rupanya pekerjaan di jemaat Filipi makin maju, makin hidup, makin sehat, makin berkembang. Ada yang gak terima, ada yang gak suka. Siapa menurut saudara? Setan, iblis gak suka. Dibikin kacau. Siapa yang dibikin kacau? Pelayan 2 wanita ini. Gak bisa lagi sehati, sepikir, setuju dalam pekerjaan Tuhan. Rupanya ada bentrokan. Membuat jemaat ikut jadi kacau. Dampaknya kepada jemaat. Jadi ingat,
Setiap kali terjadi perpecahan dalam gereja di mana kita digembalakan, selalu kasihan dampaknya pada jemaat. Jemaat jadi bingung. Itu yang terjadi pada jemaat di Filipi. Makanya ketika terjadi perpecahan, terjadi persoalan, khawatir ini, khawatir itu, jangan-jangan nanti jadi begini, gereja ini jangan-jangan jadi begini. Mereka mulai khawatir dengan gereja, pelayanan, berdampak pada keluarga mereka, berdampak pada pekerjaan mereka, berdampak pada semua masa depan mereka. Macam-macam kekhawatiran sehingga muncul datang nasihat di ayat yang ke-6. Karena munculnya kekhawatiran, tetap berdiri teguh. Jadi jelas ada kegoncangan yang hebat karena peristiwa ini. Datang nasihat ayat yang ke-6. Saya baca ulang, lihat di screen saudara. Muncul datang nasihat ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Saudara tolong perhatikan garis bawah merah stressing yang saya kasih di kalimat itu. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Ya, kata ini, kata janganlah hendaknya kamu khawatir, janganlah hendaknya kamu khawatir. Itu mengingatkan kita akan 10 perintah Tuhan, 10 hukum Allah dalam hukum Taurat itu. Kata janganlah hendaknya kamu khawatir. Anda tentu tahu 10 hukum perintah Tuhan. Janganlah ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Jangan sujud menyembah kepadanya. Jangan membuat patung, apalagi jangan membunuh, apalagi jangan berzina, jangan mencuri, jangan menjadi saksi dusta, jangan kamu mengingini harta milik orang lain, istri orang lain dan seterusnya. Ada banyak kata larangan, jangan, stop sampai di situ. Kata jangan kalau dilalui, kata jangan kalau dilanggar, dilewati, itu namanya dosa. Tuhan berkata jangan berzina, orang berzina, kamu dosa. Jangan mencuri, orang mencuri, dosa. Semua yang dilanggar kata jangan dalam 10 perintah Tuhan, itu membuat seseorang jatuh dalam dosa. Nah kata janganlah hendaknya kamu khawatir, itu mengingatkan kita kepada 10 perintah Tuhan yang jangan tadi. Jangan hanya kamu khawatir. Berarti dari ayat ini kita tahu orang khawatir. Kalau khawatir hal yang biasa mungkin boleh-boleh saja ya. Tapi kalau sampai khawatir itu bercokol, berurat akar. Kalau sampai kekhawatiran itu menguasai kehidupan kita. Sedikit-sedikit khawatir itu gak boleh loh ya. Khawatir itu bukan dari Tuhan, khawatir dari iblis. Khawatir itu adalah dosa. Ya, kenapa saya katakan dengan berani, dengan tegas, saudara, khawatir itu adalah dosa. Kenapa? Sebab ketika saudara khawatir, itu sama dengan saudara berkata kepada Tuhanmu, Tuhan, aku gak percaya Engkau bisa tolong aku. Saudara tahu itu maksudnya. Ketika saudara mulai khawatir dengan masalah yang kau hadapi, ya, engkau sama dengan berkata begini, Tuhan aku gak yakin kok, aku gak percaya bahwa Tuhan bisa kasih mujizat, Tuhan bisa berkati aku gak percaya engkau bisa berikan jalan keluar dalam hidupku. Kekhawatiran kita itu sama dengan ketidakpercayaan kita pada Tuhan, itu dosa. Khawatir adalah dosa, bukan dari Tuhan, dari setan. Karena khawatir itu menyangkal, tidak percaya Tuhan menyertai dan sanggup menolong kita. Makanya Alkitab berkata apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir. Memang manusia di dunia ini penuh dengan kekhawatiran. Khawatir ini, khawatir itu. Nanti hujan lebat, khawatir hujan. Panas, khawatir panas terus. Iya kan? Basah, khawatir basah. Khawatir gagal, khawatir sakit. Apalagi masa pandemi. Banyak orang parno, khawatir kan. Gak percaya Tuhan tolong, gak percaya Tuhan sertai. Khawatir macam-macam. Khawatir bangkrut, nanti buka toko khawatir sepi Pak. Loh belum terjadi sudah khawatir. Manusia di dunia ini ternyata begini. Dipenuhi dengan macam-macam segala macam kekhawatiran. Saya mau ingatkan dan selalu ketika saya mengajar kepada jemaat bicara tentang kekhawatiran. Selalu saya munculkan ayat ini. Ayat Ayub pasal 3 di ayat yang ke-25. Boleh kita baca ini ayat menjadi awasan, peringatan buat kita, warning keras buat kita. Jangan khawatir, karena ini persoalannya. Ayub 3 di ayat 25, mari sama-sama kita membaca Bapak Ibu Saudara 2, 3.
Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Segala macam ketakutan dalam diri kita, takut ini, takut itu, takut bangkrut, cemas, khawatir, nanti saya gagal. Orang mau menikahkan anaknya, nanti kalau pestanya bagaimana, mulai khawatir. Macam-macam kekhawatiran. Ayub pasal 3 di ayat 25 itu kasih peringatan yang keras buat kita. Justru kekhawatiran kita itu mengundang datang yang kita khawatirkan, mengundang datang, teng, 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 teng. Ayub berkata, yang dia takutkan itu yang menimpa dia. Justru yang ditakutkan jatuh sama dia. Yang dia cemaskan malah mendatangi. Anda malah ngundang masalah, Anda ngundang pencobaan, Anda mengundang yang kamu cemaskan, kamu takutkan, Anda undang malah datang sama saudara. Iman itu bisa menarik, memang mengundang. Iman itu menarik mujizat, iman menarik keajaiban, iman menarik berkat. Ingat ketika kapak terjatuh dalam sungai, itu para nabi minta tolong sama Elisa. Elisa diberitahu Tuhan, Elisa lempar sepotong kayu di sungai. Apa yang terjadi? Dengan iman dia lempar sepotong kayu. Itu kapak bisa datang swim, berenang dia saudara. Bisa swimming dia berenang. Bisa mendatangi Elisa. Bisa datang, bukan cuman mengapung. Itu mendatangi Elisa. Iman bisa begitu. Bisa menarik hadirat Allah. Bisa menarik mujizat Tuhan. Mendatangi, mengejar, memburu kehidupan kita. Itu hasil iman, percaya pada Tuhan. Anda tahu hasilnya kecemasanmu? Tahukah saudara hasil kekhawatiran ketakutanmu yang kamu takutkan malah memburu saudara. Malah datang yang kita cemaskan malah jatuh terjadi dalam hidup kita. Lalu kenapa kita khawatir? Ganti khawatir kita pagi ini dengan iman percaya pada Tuhan. Karena khawatir itu bukan dari Tuhan, dari iblis. Jangan dibiarkan dikasih tanah subur di sini makin berurat akar dia. Dan dia malah menjatuhkan, memburukan kehidupan kita. Makanya kita kembali kepada Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 tadi. Tentang hal kekhawatiran. Coba saya baca ulang sekali lagi Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir, dikatakan apa? Tentang apapun juga, apa saja. Karena memang orang di dunia banyak khawatir dengan apa saja kan. Ini khawatir, itu khawatir, panas khawatir, hujan khawatir, kering khawatir, basah khawatir, gagal khawatir, semuanya khawatir. Ternyata kita tahu di sini apa sumber kekhawatiran. Tetapi saya terangkan secara kontekstual ya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dari sini kita tahu ternyata yang menjadi akar sumber kekhawatiran dalam hidup manusia itu adalah keinginannya. Keinginan yang gak terwujud, keinginan yang gak kesampaian, keinginan-keinginan besar yang dia gak bisa capai. Itu membuat dia khawatir. Saya ulang, ternyata yang bikin kita khawatir itu segala macam keinginan, mimpi-mimpi, kerinduan di hati kita. Itu bikin kita khawatir ternyata. Jadi kadangkala kita punya keinginan di depan. Seringkali kenapa sih kita khawatir? Persoalan di depan, masalah di depan, 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 2 bulan, 3 bulan, sampai tahun ke depan. Kita ambil semua jadi satu, kita masukkan dalam hidup kita. Bungkuk kita, berat beban kita, jadi kita khawatir. Yang di depan sana, minggu depan, bulan depan Anda masukkan di sini, Anda pikirin sekarang. Ya sudah khawatirlah kita. Tapi ayat ini berkata, segala keinginan kita itu bikin kita khawatir. Makanya Alkitab kasih solusi supaya kita nggak khawatir karena keinginan-keinginan kita tadi. Bagaimana supaya kita nggak hidup dalam kekhawatiran? Bagaimana supaya kita nggak hidup dalam ketakutan, kecemasan? Luar biasa firman Allah kasih solusi. Dikatakan begini, tetapi nyatakanlah dalam segala hal ya. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa yang pertama. Jadi dalam firman Allah ini kita bicara 3 hal. Kalau Anda mulai khawatir, mulai cemas, ada jalannya. Nyatakan kepada Allah segala keinginanmu. Khawatirmu itu loh, serahkan sama Tuhan. Khawatirmu bawa sama Tuhan, kasih tahu sama Tuhan. Saya ingin loh Tuhan, saya khawatir, bawa sama Tuhan. Dalam segala hal, bawa sama Tuhan. Saudara, jadi kalau Anda mau berkata apa saja, saya mau menikahkan anak.
itu segala hal itu termasuk. Apa saja itu segala hal keinginanmu. Saya rencanamu bikin kerja ini pendeta. Itu segala hal. Saya takut gagal pendeta, itu segala hal, semuanya. Segala hal yang sedang mengkhawatirkan dirimu yang kamu inginkan. Alkitab katakan, nyatakan, bawa sama Tuhan segala hal itu. Keinginanmu kepada Allah, dikatakan apa? Dalam doa. Bawa sama Tuhan, dikatakan apa? Dalam doa. Doa di sini saudara, ini bukan doa seperti maaf ya. Ada banyak orang hafal doa Bapa kami ya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini dan seterusnya dan seterusnya. Bukan doa itu. Nyatakan segala keinginanmu kepada Allah dalam doa. Doa ini bukan doa itu, bukan doa biasa maksud saya. Doa Bapa kami itu kan doa sehari-hari ya buat kita. Doa yang keluar dari pikiran kita gitu ya. Ini doa yang kita nyatakan dalam kekuatan, doa yang berbeda. Ini doa yang betul-betul masuk dalam hadirat Tuhan. Doa yang betul-betul kita doa dengan hati yang rindu kepada Tuhan. Ya, doa yang apa ya? Menikmati hadirnya Tuhan, menikmati Tuhan. Doa sampai kita masuk dalam hadiratnya dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sampai kita asik menyembah Tuhan dalam doa. Doa ini doa yang seperti itu. Bukan doa yang sekedar keluar dari pikiran. Bukan sekedar doa yang biasa. Ini doa yang serius. Ini doa yang sampai masuk dalam hadirat Tuhan. Sampai menikmati Tuhan. Sampai kita keasikan mengalami perjumpaan dengan Dia. Gak terasa, sudah 1 jam, sudah 1,5 jam. Tidak terasa. Kenapa? Datang dengan hati yang cinta dan rindu mengalami hadirat Tuhan. Sampai bertemu dengan Tuhan. Tiba-tiba hati jadi damai nanti hasilnya. Saya suka kasih contoh sama jemaat. Saya kalau menyembah berdoa, saya belum berhenti sampai ada jawaban hati rasa damai. Rasa tenang, ya amin gitu. Kalau belum damai, belum ada sesuatu saya rasa ngalami di hati saya belum amin dalam penyembahan. Saya amin ketika saya rasa ada jawaban. Damai hati ini sampai bertemu dengan Tuhan. Saudara, saya punya teman, adik kelas pada waktu saya sekolah Alkitab. Setiap kali doa, dia itu tersenyum. Senyum sama Tuhan mungkin dia. Saya gak pernah tanya sama dia. Karena dia kalau kami sekolah kita itu kan ada piket malam gitu. Ada situasi-situasi tertentu di masa-masa sekolah Alkitab. Ya perlu penjagaan. Giliran kami yang pria. Jaga di asrama putih, jaga di asrama pria itu keliling. Saudara ya. Saya sering kali di gereja itu ada di belakang mimbar ada adik kelas saya berdoa. Lama dia doa. 1 jam, 1,5 jam, bisa 2 jam dia berdoa. Saya suka lihat dia doanya tersenyum. Dia orang dari Manado, dari Sulawesi Utara adik kelas saya ini. Dia kalau berdoa tersenyum. Dia berkata begini, saya suka dengar dia, haleluya sambil tersenyum. Makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih nih Tuhan, makasih nih Tuhan, makasih nih Tuhan, haleluya. Tapi 1 jam setengah bahkan 2 jam dia doa cuma berkata makasih nih Tuhan, makasih nih Tuhan. Sambil nangis, sambil tersenyum. Saya simpulkan, kenapa teman saya bisa berlama-lama dengan Tuhan, dia nikmati hadiratnya. Dia ngalami pasti perjumpaan damai dengan Tuhan, merasakan hadirnya Tuhan. Dan saya yakin, bukan cuma kita merasakan hadirnya Tuhan. Tuhan pun merasakan hadirnya kita dalam hadiratnya. Nikmati penyembahan kita. Nikmati doa kita. Doanya yang dikatakan kita adalah doa yang seperti ini. Nyatakanlah, janganlah hendaknya kamu khawatir ya tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah, bawalah segala keinginanmu, kekhawatiranmu itu kepada Allah, kepada Tuhan dalam doa. Doanya bukan doa yang sekedar keluar dari pikiran. Bukan sekedar, tapi saya punya istilah. Jangan doa penyembahan kita doa kayak capung cebok. Tahu capung cebok? Kalau di daerah persawahan. Kalau Anda tinggal di desa pasti ngerti maksud saya. Di sungai itu suka ada capung. Kalau orang Jawa bilang kinjeng capung saudara ya. Itu suka kalau di sungai itu ekornya dicelupin di air. Ceng langsung terbang. Ceng langsung terbang. Sebentar saja. Itu doa capung cebok. Ceng sebentar. Terima kasih Tuhan buat kebaikanmu. Haleluya amin. Bukan doa itu.
Kayak doa makan, berkati makanan dan minuman ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bukan doa itu loh saudara ya. Bukan doa yang cepet-cepetan seperti capung cebok. Tapi ini adalah doa yang menikmati Tuhan. Doa yang sampai masuk dalam hadiratnya. Dan dengan apa? Permohonan. Bilang sama-sama saya, permohonan. Doa dengan permohonan. Permohonan ini, jadi kalau kita punya kekhawatiran karena punya keinginan-keinginan itu bikin khawatir. Supaya gak khawatir bagaimana? Nyatakan pada Allah, datang sama Tuhan bawa kekhawatiranmu. Bagaimana caranya? Dalam doa. Bukan doa yang keluar dari pikiran, bukan doa yang biasa. Doa yang sampai tembus dalam hadirat Allah. Doa yang sampai menikmati pribadi Tuhan. Dan baru masuk yang namanya permohonan. Bahasa permohonan, memohon itu bukan teman sama teman di sini maksudnya. Ini adalah rakyat jelata kepada rajanya. Ini adalah permohonan bicara umat kepada Tuhan. Memohon, bukan teman sama teman, manusia sama manusia. Menyatakan doanya itu kepada Tuhan. Seringkali kalau kita punya masalah, khawatir, mentok, cemas kita, wah stres kita. Seringkali kita menyatakan itu semua, kita nyatakan meledaknya itu di mana? Di Facebook, media sosial, di Instagram. Semua kekhawatiran kita tumpahkan di sana. Yaitu terserah saudara. Tapi saya mau tanya, yang buka nanti siapa, yang baca siapa? Manusia. Yang kamu nyatakan kekhawatiranmu, semua galaumu, kamu tulis di media sosial. Hei, yang baca siapa, yang buka siapa? Yang baca manusia, nanti yang komen manusia, nanti yang kasih kekuatan manusia, nanti yang kasih nasihat manusia. Apa hasilnya? Jangan-jangan kita dibikin malu. Ada banyak orang sekarang ketika dia galau, ketika dia khawatir, ketika dia cemas, dia tumpahkan semua kecemasannya, dia nyatakan di mana? Di media sosial, di Instagramnya dia, di Facebooknya dia, yang baca orang, yang komen orang. Coba kita belajar kembali kepada firman, mengingat ini firman pagi ini. Kalau saudara sedang stres, cemas, khawatir dengan segala hal yang sedang kamu hadapi hari ini, saudara tahu solusi jalan keluarnya. Bawa sama Tuhan, cerita nanti sama Tuhan dalam doa permohonanmu. Nyatakan dalam Tuhan, bahkan seringkali ketika saya hadapi masalah pergumulan pun saya nggak ngomong apa-apa sama Tuhan. Ya, kadang-kadang saya cuma datang, cuma menyembah haleluya, berbahasa roh. Ya, bahasa roh itu kan kita nggak ngerti artinya, iblis pun nggak ngerti. Itu hanya Tuhan dengan kita, Tuhan tahu apa yang kita hadapi. Dan selama ini saya berkata selalu saya menemukan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yang kutakutkan, kucemaskan. Bahkan segala keinginan-keinginan di hati. Aku tidak pernah ngomong sama orang. Ini saya cerita saudara ya. Kalau saya punya keinginan di hati, saya gak cerita sama orang. Saya simpan di hati, saya cuma cerita sama Tuhan. Dan aneh saudara ya. Ketika saya cerita cuma sama Tuhan, justru yang aku inginkan itu datang dalam hidupku. Itu Tuhan yang luar biasa. Belajar saudara. Dalam doa permohonan, mohonnya kepada Tuhan. Lalu dikatakan apa? Dengan ucapan syukur, bukan dengan keluhan. Jadi kalau saudara berdoa, giliran memohon jangan ngomel-ngomel. Tuhan gimana sih Tuhan? Aku selama ini udah setia kepadamu, kok aku ngalami gini. Itu namanya bukan ucapan syukur, itu ngomel. Pagi ini saja, kalau kita bisa bangun, bisa buka mata kita, nafas seger, bisa ikut doa pagi. Wah itu mesti mengucap syukur. Ada banyak orang tergeletak di rumah sakit hari ini. Ada orang tiba-tiba bangun dia ambruk. Tiba-tiba dia bangun buka mata dia pusing 7 keliling saudara ya. Hari ini kita sehat kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Wow itu berkat yang tak terhingga buat kita. Setiap hari harusnya kita warnai hidup kita dengan segala macam ucapan syukur kepada Tuhan. Berdoalah meskipun dalam kekhawatiran dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bukan dengan omelan. Hasilnya dengan cepat. Ketika kita mengucap syukur apa hasilnya? Hasilnya ini ayat yang ke-7. Tolong multimedia sediakan. Di ayat yang ke-7 Filipi pasal 4 hasilnya adalah ayat yang ke-7. Saudara perhatikan ayat yang ke-7. Saya baca atau sama-sama kita baca ya. Filipi 4 ayat yang ke-7. 1, 2 dan 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hasilnya
kalau kita punya keinginan, punya kekhawatiran, kita nyatakan pada Tuhan. Dalam doa sampai masuk hadirat Allah. Sampai ngalami Tuhan. Ya, dan kita memohon dengan ucapan syukur penyembahan kita. Hasilnya apa? Damai sejahtera Allah itu turun sama kita. Damai sejahtera Allah datang sama kita, menguasai hati kita. Damai sejahtera itu luar biasa yang melampaui segala akal. Ini bukan damai biasa, ini damai yang sangat luar biasa, melampaui akal kita. Kita seringkali kalau punya masalah, keinginan, kekhawatiran, kita selalu pakai akal kita. Sampai kita ngakalin orang, semuanya diakalin gitu ya. Ada apa saja diakalin pakai akal, sampai orang pun kita akalin. Justru Alkitab berkata begini, ketika kita dalam khawatir berdoa bersyukur memohon kepada Tuhan, hasilnya adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ini damai yang luar biasa, damai yang super, yang dunia nggak bisa beri. Damai ini adalah damai yang bagaimana nggak bisa ngomong saudara ya, yang tak terkatakan. Atau kalau saya boleh pakai bahasa permisi nih ya, permisi. Damai sejahtera yang gila-gilaan gitu kira-kira. Gila-gilaan bukan berarti gila gitu, bukan saudara ya. Misalnya contoh kalimat ya, cerita ya. Kita lihat ada seorang yang terjun dari gunung yang sangat tinggi. Dia terjun pakai payung, wing. Kita lihat dia belum buka juga payungnya. Begitu sekitar puluhan meter di atas permukaan tanah, dia baru kembangkan payungnya. Das, kita bilang gila, orang itu gila. Orangnya bukan gila, tapi berani betul. Luar biasa dia keberaniannya. Ya, atau mungkin hal-hal yang lain saudara ya. Yang misalnya pembalap motor GP misalnya. Kita berkata yang belakang itu gak mungkin bisa kejar yang depan. Tiba-tiba di tikungan yang tajam. Celah yang kecil. Dia miringkan motornya. Dia tancap dengan kecepatan tinggi. Weng. Dia bisa nyalip. Itu kondisi berbahaya kita. Gila betul dia. Berani betul dia. Gilanya bukan gila. Tapi keberaniannya. Damainya seperti itu loh saudara ya. Seperti lagu lama berkata, damai yang diberikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Damai seperti itu. Ya, damai yang diberikan sangat Tuhan buat kita bahagia, membuat hati bergemar. Saya tanya sama saudara, pagi ini ketika saudara dengar firman Allah ini, ibadah doa pagi ini, hatimu bagaimana suasananya? Hatimu damai? Hatimu bergemar? Atau ada berkata, saya gak ada damai Pak. Kalau hatimu gak ada damai, yang salah bukan Tuhan. Coba lihat satu ayat ini dulu, Yohanes pasal yang ke 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Coba saudara lihat sebentar ayat ini. Saya baca ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan padamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kalau kita gentar, kita gelisah, gak ada damai dari Tuhan. Kalau kita gak ada damai, bukan salahnya Tuhan, salahnya kita. Sebab ketika dia naik ke sorga, damai yang diberikan dia gak pernah tarik. Damai dari Tuhan tetap ada di bumi ini, diberikan pada kita. Ambil itu damai. Kapan kita dapat damai itu? Ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran, keinginan kita kepada Tuhan. Dalam doa, permohonan, dengan ucapan syukur. Doa yang sampai masuk dalam hadirat Allah. Membuat kita menerima damai yang melampaui segala akal itu. Damai itu luar biasa. Dan kita kembali di ayat yang ke-7. Saya potong dengan cepat supaya selesai. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Damai yang super duper. Damai yang luar biasa sangat besar itu. Damai hasil doa penyembahan tadi. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Memelihara. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris pakai kata guard. Ada bodyguard. Mengawal kita. Damai sejahtera yang kita dapat dari Tuhan. Itu yang menjaga kita. Itu yang menjadi bodyguard mengawal kita. Kalau ada orang-orang kaya tertentu ketika dia jalan pergi kemana saja. Itu ada 1-2 bodyguard yang jaga. Saking kayanya dia ada yang mengawal. Atau kalau pejabat kita suka lihat forwarder yang mengawal polisi. Wiu ke depan.
Ada tahu, kalau ada yang mengawal, saya pernah bilang begini, kalau hidup kita dikawal, kuatnya adalah damai sejahtera. Hasil kita berserah diri kepada Tuhan, menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Yang turun, yang datang damai sejahtera yang super duper tadi. Damai sejahtera itu yang dikatakan memelihara hati dan pikiran. Mengawal, menjaga hati dan pikiran. Kalau damai yang kawal kita, ada bayangkan kalau pejabat dikawal sama polisi, dikelilingi penjaga polisi. Itu dengan sirennya, wing, wing, wing. Itu yang macet-macet di depan itu minggir. Macet di depan pelan-pelan minggir, minggir, minggir. Bisa jalan lancar, bisa jalan lancar. Yang macet jadi minggir. Saya percaya kemacetan-kemacetan dalam persoalan kita. Saya macet di kerjaan saya Pak, uang saya Pak. Saya macet gara-gara masalah ini yang menghalangi saya. Saya percaya dalam nama Yesus, kekhawatiranmu yang macetmu akan minggir. Kapan? Ketika hasil damai itu menguasai saudara. Kalau ada damai, itu tanda ada Tuhan. Ada penyertaan Tuhan, itu yang macet di depanmu minggir satu persatu. Persoalanmu jadi minggir satu persatu. Betapa indahnya ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan. Betapa indahnya kalau hidup ini kita warnai bukan dengan omelan tapi dengan ucapan syukur. Berdoalah, datang kepada Tuhan menyembah dengan ucapan syukur kita. Hasilnya damai itu menjaga, mengawal kita. Saya tunjukkan beberapa ayat. Yang pertama, dia menjaga kita dengan damai sejahtera, dikawal kita. Coba lihat Zakaria dulu. Zakaria pasal 2 ayat yang kelima. Ada lain dia menjaga kita di sini. Dan aku sendiri demikianlah firman Tuhan akan menjadi tembok berapi baginya. Dia menjaga kita dengan tembok berapi dengan apinya di sekelilingnya. Dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Ternyata ada pagar yang kedua, pagar berapi. Penjahat gak bisa masuk, setan gak bisa masuk, iblis gak bisa masuk, semua gak bisa ganggu. Ternyata orang percaya anak Tuhan, bukan saya yang ngomong, firman yang bicara. Ada pagar berapi mengelilingi kita. Mata kita gak lihat, tapi kalau orang diperkenankan punya karunia penglihatan, rumahmu, hidupmu ada yang jaga, Tuhan yang jaga. Satu lagi, Ayub pasal 1, saudara ya, ayat yang ke-8 itu ya. Coba tolong munculkan, Ayub pasal 1. Ayat 8, satu kali Tuhan itu pernah membanggakan Ayub di hadapan iblis. Saya baca saja ya. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. 9, saudara 9. Saya baca ayat 9 dikatakan begini. Saya baca Alkitab saya saja ya, ayat ini ada ya. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ayat 10, mari sama-sama kita baca ayat 10, 2, 3. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Apa rahasia Ayub makin diberkati? Ayat ini berkata, karena Tuhan memagari dia. Iblis ngaku, aku gak bisa ganggu, aku gak bisa masuk. Ada pagar, karena engkau yang pagari rumah tangganya. Engkau pagari rumahnya, engkau pagari harta miliknya, gak bisa bocor. Semua masa depannya dipagari sama Tuhan. Saya berdoa pagi ini, pagar yang sama Tuhan kasih sama kita. Ada 3 macam pagar minimal kita dapatkan. Pagarnya damai sejahtera, yang mengawal kita, yang macet-macet minggir. Ada pagar berapi, kita tahu dari firman. Ada pagar daripada Tuhan, saya nggak tahu pagarnya bentuk apa. Tapi setan nggak bisa masuk. Rumah tangganya nggak bisa diacak-acak, anak-anaknya nggak bisa diacak-acak. Bisnisnya, kerjaannya, uangnya, ekonominya nggak bisa diacak-acak. Karena Tuhan yang pagari itu. Doa saya, pagar itu di tahun ini pun memagari setiap kita. Kita bersyukur, kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa.